Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atika selaku dosen pengampu pada mata kuliah keamanan pangan dan teman-teman sekalian yang semoga diberi kesehatan selalu. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami yang kami beri judul analisis warna rodamin B dan pengawet asam benzoat dalam saus tomat menggunakan spektrofotometer UV vis dan KLT. Adapun anggota kelompok terdiri dari saya sendiri Muhammad Rafdi Akbar Ramadan dengan NIM 51 dan rekan saya Ispia Syifa dengan NIM 53. Untuk mempersingkat waktu, lang- langsung saja ke pembahasannya, yaitu saus tomat merupakan bahan masakan yang sering digunakan untuk menambah cita rasa masakan yang di dalamnya terkandung berbagai bahan tambahan makanan. Penyalahgunaan produksi saus tomat seringkali terjadi dengan penambahan pewarna yang tidak sesuai dengan SNI yang telah ditentukan. Rodamin B dan bahan pengawet asam benzoat menjadi salah satu tindak kecurangan produksi saus tomat yang efeknya dapat berbahaya dalam penggunaan skala berlebih. Adapun tujuan dari diskusi ini yaitu untuk menganalisis bahan pewarna dan bahan pengawet dalam segi analisis kualitatif serta analisis kuantitatif dengan menggunakan metode spektrofotometer UV-vis dan KI. Baik, mengapa rodamin B itu beracun? Rodamin B merupakan zat pewarna sintesis berupa serbuk yang menghasilkan pigmen merah. Di dalamnya terkandung senyawa klorin yang jika tertelan, senyawa ini akan berusaha mencapai kestabilan dalam tubuh dengan cara mengikat senyawa lain dalam tubuh. Adapun contoh kasus-kasus keracunan seperti yang tertera di dalam gambar. Lanjut kepada gejala keracunan. Adapun gejala keracunan, eh, salah satu contohnya yaitu yang pertama ada mual dan muntah, yang kedua ada nyeri perut, dan yang ketiga ada demam. Mual muntah sangat umum dialami oleh pengidap keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan refleks protektif tubuh karena dapat berfungsi melawan toksin yang tidak sengaja tertelan. Muntah juga merupakan usaha mengeluarkan racun dari tubuh dan mengurangi tekanan akibat adanya sumbatan atau pembesaran organ yang menyebabkan penekanan pada saluran pencernaan. Nyeri perut Nyeri perut biasanya terasa di sekitar batang tubuh atau area di bawah tulang rusuk di atas panggul. Organisme berbahaya dapat menghasilkan racun yang menyebabkan peradangan di perut yang mengakibatkan rasa nyeri. Fatalnya, racun dapat menyebabkan kram perut yang disebabkan otot perut berkontraksi untuk menyingkirkan organisme berbahaya dari usus secepat mungkin. Dan yang terakhir itu ada demam. Demam sering terjadi sebagai bagian dari pertahanan alami tubuh terhadap infeksi. Zat penghasil demam yang disebut pirogen memicu kenaikan suhu. Zat ini dilepaskan baik oleh sistem kekebalan atau bakteri yang telah memasuki tubuh melalui makanan yang telah terkontaminasi. Selanjutnya yaitu metode. Pada penelitian Turi dan Rahmadani pada tahun 2021, pewarna rodamin ini eh, metodenya menggunakan uji kualitatif dengan metode KLT. Dimulai dengan melakukan tahap ekstraksi sampel, kemudian dilanjutkan tahap analisa sampel dengan KLT. Uji kuantitatifnya dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-vis. Dan sedangkan untuk pengawet asam benzoat ini menggunakan analisis zat pengawet asam benzoat itu dimulai dengan beberapa tahapan, yaitu penyiapan sampel lalu ekstraksi sampel. Uji kualitatifnya dilakukan dengan metode uji warna. Pada uji analisis kuantitatif asam benzoat dilakukan dengan metode titrasi asam basa. Selanjutnya yaitu hasil.
hasil uji kualitatif dan uji kuantitatif senyawa rodamin B. Dengan menggunakan metode KLT, didapatkan nilai RF sebesar 0,996 cm. Sedangkan menggunakan metode spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 534, yaitu didapatkan rata-rata sampel sebesar 0,144 dengan replikasi 2 yaitu sebesar 5,371 ppm. Selanjutnya hasil uji kualitatif dan kuantitatif senyawa asam benzoat. Dengan menggunakan metode uji warna dengan FHL3 didapatkan pada sampel 1 terbentuk adanya endapan coklat, sedangkan dan pada sampel 2 juga terdapat adanya endapan coklat. Sedangkan dengan menggunakan metode titrasi asam basa itu didapatkan rata-rata sebesar 0,100 normalitas. Masuk ke pembahasan, pada hasil tidak menunjukkan bahwa secara visual rodamin B tidak menunjukkan adanya warna merah muda. Dan ketika diujikan dengan sinar UV, maka hasil yang didapat tidak menunjukkan adanya bercak berwarna kuning, tetapi bercak yang dihasilkan adalah berwarna coklat kehitaman. Kemudian untuk selisih antara nilai RF menurut literatur menyatakan bahwa hasil dinyatakan positif jika warna bercak antara sampel dan baku sama atau saling mendekati dengan selisih harga lebih kecil sama dengan 0,2. Hasil menunjukkan bahwa nilai RF untuk sampel 1 dan sampel 2 yaitu mendapatkan hasil 0,9966 cm. Pada hasil visualisasi, penampakan warna rodamin B tidak menunjukkan warna pink dan ketika disinar UV. Identifikasi adanya rodamin B menggunakan metode spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 543 nanometer. Hasil penetapan kadar rodamin B pada sampel didapat 5,371 ppm. Selanjutnya yaitu menganalisis senyawa asam benzoat secara kualitatif dan kuantitatif, di mana uji kualitatif menggunakan uji reaksi warna dengan mereaksikan sampel dengan FeCl3. Pada hasil yang didapatkan untuk sampel 1 dan 2 menunjukkan terbentuknya endapan coklat. Hal ini sesuai pada kemasan sampel tersebut bahwa tertera pada komposisi mengandung asam benzoat, sehingga uji secara kualitatif menunjukkan hasil yang positif teridentifikasi adanya asam benzoat. Endapan yang terbentuk tersebut adalah besi 3 benzoat. Pada analisis selanjutnya yaitu menganalisis asam benzoat dengan metode secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan metode titrasi asam basa. Titrasi ini menentukan kadar larutan asam atau larutan basa. Perubahan warna ditunjukkan pada penambahan indikator PP menjadi warna merah muda menunjukkan adanya kondisi TAT pada sampel yang dianalisis. Hasil menunjukkan bahwa penetapan kadar dengan menggunakan 3 replikasi pada masing-masing sampel menunjukkan adanya rata-rata yang didapat pada sampel 1 yaitu 1,050%. Pada sampel 2 menunjukkan rata-rata kadar asam benzoat yaitu sebesar 1,099% dan replikasi 3 didapat hasil 0,928%. Menurut persyaratan pada SNI 02221995 untuk saus tomat yaitu kurang dari 1 gram per kilogram, sehingga pada analisis saus tomat pada sampel menunjukkan hasil yang memenuhi syarat penggunaan asam benzoat pada bahan pangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengujian analisis kandungan rodamin B dan asam benzoat pada saus tomat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode KLT dan analisis secara kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV vis. Didapatkan hasil pada pengujian rodamin B yaitu metode KLT dengan nilai RF 0,996 cm dan kadar rodamin B sebesar 5,371 ppm dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dan didapatkan hasil pada pengujian asam benzoat itu positif terindikasi asam benzoat menggunakan uji reaksi warna dan 3 replikasi sampel menunjukkan rata-rata kadar yang didapat. Sampel 1 1,050%, sampel 2 1,099% dan sampel 3 0,928%. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.